Salam dan bahagia. Salam. Kami dari CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Buleleng pada video kali ini membuat demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching. Saya Gede Edi Budianyane sebagai supervisor. Saya Iketu Subagia sebagai coach. Dan saya Putu Ari Susanti sebagai coach. Selamat pagi Pak Subagi, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pak. Sebelum kegiatan ini dilakukan, kira-kira adakah yang sudah Bapak persiapkan sebelum melakukan kegiatan coaching? Atau ada rubrik penilaian yang bisa saya gunakan untuk melakukan kegiatan supervisi terhadap kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan? Selamat pagi Pak Edi, terima kasih. Ada beberapa hal yang sudah saya siapkan sebelum melaksanakan kegiatan coaching hari ini. Di antaranya, saya belajar untuk memahami bagaimana melaksanakan coaching menggunakan alur tirta. Saya juga belajar memahami potensi yang dimiliki dalam melaksanakan coaching tersebut. Di antaranya ada kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberi pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, prinsip coaching juga perlu saya pahami. Di sana mempelajari tentang kemitraan, proses kreatif, dan yang selanjutnya memaksimalkan potensi seperti itu yang bisa saya siapkan, baik. Baiklah Pak Subagio, seperti yang sudah disampaikan tadi, saya ingin memastikan kembali dari kompetensi yang sudah disampaikan. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari kegiatan coaching ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini, yang pertama kompetensi kesadaran penuh, kemudian kompetensi mendengarkan secara aktif, dan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, seperti itu Pak Edi. Baik, dari ketiga kompetensi yang sudah disampaikan tadi, kira-kira kompetensi mana yang paling spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan secara aktif. Karena dengan mendengarkan secara aktif, saya bisa lebih fokus untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coach. Selain itu, saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Apa indikator capaian coaching yang telah Bapak sampaikan, itu yang menjadi acuan saya. Jadi nanti Bapak ingin mengembangkan kemampuan untuk mendengarkan secara aktif. Dari yang sudah Bapak sampaikan, apa indikator capaian coaching yang Bapak lakukan hari ini? Baik Pak, indikator yang ingin saya capai yaitu coach mampu menemukan solusi dan menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi ada dua hal yang ingin Bapak capai pada kegiatan kali ini. Bapak berharap coach menemukan solusi dan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Baik Pak, selanjutnya langsung saja kita ke kegiatan coaching. Untuk waktunya saya persilahkan. Baik, selamat pagi Bu Ari dan Pak Ketut Subagio. Jadi izin pada kesempatan kali ini saya ingin mengobserver kegiatan coaching yang Pak Subagio lakukan. Silahkan. Terima kasih Pak Edi atas waktu dan kesempatannya. Yang pada kesempatan kali ini saya akan meng-coaching daripada Bu Ari. Selamat pagi Bu Ari. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Bu. Ya, dalam sehat juga Bapak. Gimana kabarnya? Sehat juga Pak ya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh ya, sepertinya Bu Ari ada sesuatu yang ingin disampaikan ya kemarin di chat WhatsApp. Iya Bapak. Ya, jadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Bapak, apakah ada waktu untuk hari ini? Ya Bu, tentu saja saya ada waktu. Apa kira-kira yang ingin disampaikan? Kayaknya ini penting sekali ya. Iya Bapak, jadi itu menjadi pikiran yang mengganjal di dalam otak saya, jadi harus bagaimanapun juga itu harus saya sharingkan kepada Bapak dan nantinya akan mendapat
yang akan saya terapkan seperti itu Bapak. Jadi begini Pak, ini terkait teman-teman saya di sekolah Pak. Jadi sejauh ini jika saya amati ketika mengajar, teman-teman saya itu biasanya enggan menggunakan metode kreatif dalam kegiatan pembelajaran. Padahal kita ketahui bersama bahwa perkembangan zaman itu udah semakin maju. Jadi bagaimanapun kita harus memanfaatkan itu dengan baik, Bapak. Tapi kenapa ya? Jadi teman-teman saya itu banyak sekali yang kurang mengikuti zaman dan memanfaatkan hal tersebut seperti itu, Bapak. Apa aja kira-kira? Tapi kenapa ya mereka itu tidak mau mengikuti perkembangan itu? Sehingga menurut saya pembelajaran tersebut kurang efektif kalau misalnya kita tidak memanfaatkan apa yang sudah canggih pada saat ini, apa yang sudah kita manfaatkan, sedangkan teman-teman saya tidak memanfaatkannya dengan baik seperti itu, Bapak. Jadi itu yang membuat saya agak terganjal di dalam hati saya masalah tersebut seperti itu, Pak. Begitu ya, Bu. Jadi kalau saya garis bawahi dari apa yang sudah Ibu sampaikan bahwa pembelajaran masih bersifat konvensional. Guru kurang kreatif untuk mencari sumber belajar dan menggunakan metode kreatif sehingga pembelajaran monoton dan membosankan seperti itu, Bu Arya. Iya, benar sekali Bapak. Jadi dari segi konten, materi, metode yang kurang bervariasi, jadi mereka masih mengandalkan konvensional saja Bapak. Tidak ada perubahan sama sekali dalam mereka mengajar. Padahal kan zamannya sudah maju ya, jadi kita sedikit tidaknya kita manfaatkanlah zaman sekarang apa-apa yang canggih gitu, maksudnya metode-metode kreatif itu perlu kita tingkatkan seperti itu Bapak. Oh iya ya. Bu, kira-kira dari percakapan ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Sederhana sekali Pak. Jadi saya ingin mendapatkan adanya perubahan dari cara mengajar teman-teman saya di sekolah, khususnya dari cara menyampaikan pembelajaran mereka di kelasnya mereka masing-masing. Seperti itu Bapak. Oh iya Bu Ari. Jadi Ibu berharap adanya perubahan tentang cara mengajar di kelas. Nah, kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu inginkan? Jadi begini Pak, yang saya inginkan itu adalah adanya perubahan dalam cara mengajar mereka di kelas. Maksudnya itu adalah guru-guru itu lebih kreatif dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada. Setelah itu siswa akan terlihat aktif, karena bagaimanapun juga kalau misalnya kita aktif juga memanfaatkan apa yang sudah ada dan sudah sudah berkembang sekarang di era sekarang, apalagi sekarang kurikulum merdeka. Jadi saya yakin anak-anak itu pasti bisa terlihat lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran seperti itu. Mereka itu seharusnya mengkombinasikan metode mereka dalam mengajar dan mengaplikasikannya dengan berbagai macam platform digital seperti itu. Kita ketahui bersama bahwa kita kan sudah punya platform digital yang resmi yaitu PNM seperti itu Bapak. Jadi berbagai macam cara juga bisa dilakukan, misalnya dengan cara menampilkan materi, dengan menampilkan PowerPoint, bermain games ataupun memanfaatkan kuisi seperti itu. Jadi kan kita sudah disediakan Chromebook di sekolah, jadi kan bisa kita manfaatkan itu dengan menggunakan dan mengaplikasikan kuisis tersebut kepada anak-anak seperti itu Bapak. Ya pokoknya banyak juga Pak yang lainnya. Jadi saya sampai nggak bisa jadinya bilang apa saja, padahal kan sekarang zamannya sudah canggih. Iya Bu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan media yang bervariasi, metode maupun platform digital yang memberikan suatu gambaran belajar yang ideal. Nah, untuk saat ini kita anggap kondisi ideal ada di level 10. Nah, seperti itu ya. Nah, jika disesuaikan dengan kondisi sekolah Ibu, saat ini sekolah Ibu masuk ke level berapa kira-kira?
Jadi saya pikir rasanya Bapak ya, jadi ini baru rasanya karena saya juga melihat bagaimana kondisi sekolah saya. Jadi idealnya itu di sekolah saya belum begitu bagus Pak, sepertinya masih berada di level 5 karena banyak yang seperti saya sampaikan tadi Pak tentang cara mengajarnya itu masih menggunakan metode yang lama dan tidak memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia dan pembelajaran yang lebih kreatif seperti itu Bapak. Berarti masih di level 5 ya Bu Ari ya. Kira-kira kondisi sekarang jika bisa ditingkatkan ke level berapa Bu untuk kondisi sekarang ini? Kira-kira kalau bisa ditingkatkan ini bisa Ibu tingkatkan ke level berapa gitu agar terlihat bahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu. Oke siap. Jadi gini Bapak, saya rasa kalau misalnya yang ditanya masalah level itu yang saya inginkan paling tidak sederhana saja Bapak ada di level 7. Kenapa? Karena jika di level 10 itu sangat sulit, agak sulit Bapak. Kenapa? Karena di sekolah saya itu banyak guru yang usianya itu sudah mendekati usia pensiun. Untuk level terlalu tinggi itu susah Bapak. Tapi saya ingin perubahan dari level 5 ke level 7 itu sudah luar biasa sekali Bapak. Dan mungkin dilakukan sebuah perubahan seperti itu dari level 5 ke level 7. Jadi sederhana sekali Bapak, kalau level 7 itu ke level 10 itu rasanya terlalu tinggi, tetapi kalau misalnya sampai level 7 itu udah sementara saya ingin ke level 7 dulu seperti itu. Iya, kalau level 10 itu terlalu tinggi sekali Bu ya. Rasanya sulit ya. Jadi dari level 5 ke level 7 ya. Kira-kira usaha apa yang bisa dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Jadi saya harus berpikir keras nih sekarang Pak. Kenapa? Karena bagaimanapun juga di kondisi sekarang itu di lingkungan sekolah saya yang masih ada yang sebagian besar itu guru-gurunya sudah menjelang pensiun, pastilah mereka berpikir untuk yang namanya nggak mau ruwet lah gitu. Tapi saya akan berusaha dan saya masih berpikir tentang hal itu dan saya akan melakukan semacam mentoring seperti itu Bapak, sharing bersama tentang cara mengkondisikan pelajaran dengan metode yang bervariasi dengan menggunakan platform digital ketika mengajar di kelas. Seperti itu yang akan saya lakukan Pak ya. Gimana kira-kira? Oh ya Bu Ari, jadi Ibu akan melakukan kegiatan mentoring atau sharing ya tentang cara penggunaan metode yang bervariasi dan mengkombinasikannya. Ya. Nah, dengan digital atau ke dalam pembelajaran. Kira-kira adakah strategi lain yang Ibu lakukan di sekolah kepada teman-teman? Oke, kalau strategi lain Bapak selain mentoring atau sharing, jadi mungkin saya akan melakukan konsultasi dulu dengan kepala sekolah karena apapun yang kita akan lakukan itu pasti diawali dengan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Habis itu baru kita memungkinkan bagaimana kira-kiranya memungkinkan nggak kita akan melakukan workshop tentang peningkatan kreativitas guru dalam pembelajaran. Jadi seperti itu Bapak, mungkin nanti akan saya melakukan workshop terkait dengan pembelajaran di pemanfaatan penerapan kurikulum merdeka seperti itu Bapak. Iya, bagus sekali Bu Ari. Jadi Ibu sudah mempunyai rencana untuk melakukan perubahan dengan melakukan kegiatan workshop tentang peningkatan kreativitas guru dalam ajarnya tentunya ya. Dari kegiatan tersebut, kira-kira kegiatan mana yang paling cepat dapat terrealisasikan Bu? Kalau dilihat ya Pak ya, kegiatan yang paling cepat kiranya akan saya realisasikan adalah mentoring Bapak. Kenapa? Kalau melaksanakan workshop itu kan pasti saja kita perlu perencanaan yang sangat matang dalam melakukan itu.
Karena bagaimanapun juga kita harus menyusun rencana-rencana yang akan kita lakukan pada kegiatan workshop tersebut. Jadi kiranya saya lebih mengawali itu dengan kegiatan mentoring gitu Bapak, seperti itu. Jadi lebih nyaman ke mentoring ya Bu ya? Ya Bapak, benar sekali. Dari kegiatan mentoring ini, apa yang Ibu butuhkan dan siapa saja kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Oke, jadi yang saya rasa yang akan saya ajak dan saya libatkan dalam kegiatan mentoring itu adalah pasti teman-teman saya di sekolah, rekan-rekan saya, rekan kerja saya di sekolah. Selain itu juga tim IT Bapak, karena bagaimanapun kita harus memanfaatkan tim IT kan untuk membantu kita, untuk membantu saya dalam melaksanakan mentoring tersebut. Seperti itu. Jadi mereka ini yang nantinya yang akan membantu guru-guru untuk kombinasikan berbagai macam media kreatif yang akan mereka gunakan dalam melakukan pembelajaran, seperti itu Pak. Wah, luar biasa sekali Bu Ari rencananya. Bu Ari, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan tersebut Bu? Karena ini saya rasa saya anggap penting Bapak ya, karena bagaimanapun juga kita harus cepat-cepat melakukan ini agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Jadi saya akan melakukan ini dan berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan saya yang akan membantu dalam kegiatan ini. Terus mohon izin kepada kepala sekolah, jadi mungkin minggu depan akan saya lakukan itu Pak. Luar biasa sekali Bu Ari, keren itu ya. Jadi dalam waktu dekat ini Bu ya akan melakukan kegiatan tersebut. Nah, dari percakapan ini, apa yang sudah Ibu dapatkan Bu? Sebelumnya terima kasih ya Bapak ya. Jadi dari percakapan ini saya sudah plong rasanya dan sudah mendapatkan beberapa solusi yang akan nanti saya terapkan. Dan dari masalah ini yang saya hadapi, saya akan mempunyai gambaran-gambaran yang akan saya terapkan dalam rencana-rencana yang sudah saya susun sedemikian rupa, yaitu terhadap cara mengajar di sekolah guna meningkatkan aktivitas dan motivasi belajar siswa, seperti itu Bapak. Iya, sama-sama Bu ya. Saya doakan semoga rencana Ibu ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi Ibu sudah mendapatkan gambaran dalam menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariasi di sekolah Ibu. Iya. Oh iya Ibu, nanti saya tunggu cerita Ibu ya setelah kegiatan mentoring tersebut. Iya. Saya sudah tidak sabar Bu mendengar cerita dan pengalaman Ibu dalam kegiatan tersebut. Saya doakan semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar dan memberikan perubahan terhadap cara mengajar di sekolah Ibu. Iya, terima kasih ya Pak ya, karena sudah membantu saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih untuk sharingnya hari ini. Mudah-mudahan nanti saya selanjutnya bisa menerapkan kegiatan yang pertama itu, mentoring itu, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Sekali lagi terima kasih Bapak untuk sharingnya hari ini. Iya Bu, iya. Terima kasih Bu, luar biasa sekali pada kesempatan kali ini sudah kita dapat sharing. Lain kali jika ada waktu Bu, kita bercerita lagi ya. Jangan pernah sungkan untuk menghubungi saya. Nah, terakhir sampai jumpa Bu di lain waktu Bu Ari. Sudah luar biasa sekali Bu Ari berniat untuk memajukan pembelajaran sekolahnya. Selamat pagi Bu Ari. Selamat pagi Pak Subagio. Baik Pak Subagio, bagaimana perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching hari ini? Terima kasih Pak Edi sudah memberikan saya kesempatan untuk mempraktekkan coaching kepada coach saya. Saya merasa senang sekali bisa membantu coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Keren ya Pak Subagio.
Dari kegiatan coaching tadi, kegiatan apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai indikator yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya? Indikator yang sudah saya capai dalam kegiatan coaching ini yaitu melakukan kegiatan coaching dengan alur tirta, Pak. Saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan menanyakan tanggung jawab sebagai menggali potensi kunci dalam menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Baik Pak Subagio, selain yang Bapak sampaikan tadi, ada beberapa catatan yang bisa saya tangkap setelah melakukan coaching, yaitu selain melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta sesuai dengan kompetensi coaching dan prinsip dari kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan, saya juga mendapatkan beberapa hal, yaitu Bapak sudah memiliki kompetensi untuk mengembangkan pertanyaan, hadir penuh dalam kegiatan coaching tersebut. Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif kegiatan, mampu merangkum pernyataan yang disampaikan oleh coach. Bapak juga sudah menyampaikan sesuatu dengan nada positif. Pertanyaan pun sudah terbuka, penyampaiannya pun sudah tidak terburu-buru. Selain pemantauan tersebut, saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan kepada Bapak. Apa kompetensi coaching yang lain yang ingin Bapak kembangkan lagi? Baik, terima kasih Pak Edi. Dari apa yang sudah saya lakukan, banyak sekali yang ingin saya kembangkan. Salah satunya yaitu saya perlu memahami potensi yang dimiliki oleh coach dalam menentukan solusi yang dihadapinya, Pak Edi. Dengan memiliki kemampuan untuk memberikan pertanyaan yang terbuka akan memunculkan potensi apa yang dimiliki oleh coach. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuka itu akan memunculkan potensi yang dimilikinya, Pak Edi. Luar biasa Pak Subagio ya. Jadi Bapak ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach. Terima kasih Pak. Sebelum diakhiri, apa sih kesimpulan dari kegiatan kita hari ini? Baik Pak, dari kegiatan ini dapat saya ingin sampaikan bahwa sebagai coach kita harus memahami alur tirta. Nah, yang dimana dari menentukan tujuan, identifikasi masalahnya, terus rencana aksi, serta tanggung jawab. Nah, memahami kompetensi yang wajib dimiliki seorang coach ini tentunya juga ditopang oleh kesadaran penuh, Pak. Kesadaran penuh, mendengarkan aktif, serta mampu memberikan pertanyaan berbobot. Selain itu juga mengenai prinsip-prinsip coaching. Ada yang pertama itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu sih Pak yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Subagio. Mungkin kegiatan ini kita bisa akhiri. Terima kasih kesempatannya sudah memberikan waktu kepada saya untuk belajar memaksimalkan diri saya dalam kegiatan coaching hari ini. Terima kasih Pak Subagio, selamat pagi. Selamat pagi Pak Edi.